Oke, yuk. I'm ready. 2 kali. Udah, aku mau. Oke. Ya. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku. Yeay, welcome back to 1001 Perspective of Life. Nah, ini akhirnya yang biasanya di Hai. belakang layar, di belakang Iya. kamera. Take 1. Ini orangnya yang tersembunyi yang biasanya kita dengar suaranya. Nah, ini adalah segmen Girls Talk di mana kita ngobrolin sana sini, sana ke situ. Of course with a girl. Of course with a girl, mungkin kapan-kapan that looks like a girl but it's not. Who looks like a girl but it's not. actually it's not. Oke. Kita harus ke Thailand. Sebenarnya di Indonesia juga ada Oh, sih. ada Kak. ya. Iya ada. sih sebenarnya. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa? Oke. Oke, boleh perkenalan dulu. Mungkin teman-teman taunya cuman apa suaranya doang, Iya, tapi ya. belum pernah lihat orangnya siapa dan sebenarnya dia itu dari mana. Silahkan. Hai teman-teman, ini sapa pemirsanya apa nih, Kak? Hai friends aja deh. Friends aja ya. Oke, hai friends. Kenalin dulu, nama aku Nesya. Biasanya aku di balik kamera ini Dan yang ngomong take 1. Nah, itu aku. Nah, sekarang aku lagi kerja di satu perusahaan sama Kak Ajeng juga. Jadi kita duduknya sebelahan, iya nggak sebelahan juga sih. Dulunya sebelahan. Iya sih, kita dulu Dulunya. sebelahan pas 2019. Terus sekarang 2020 aku duduknya Ada satu orang di Ada. tengah-tengah kita. ada iklannya nih satu orang nih. Jadi kalau kita mau ngomong harus gini. Iya betul. Push. Gitu. Jadi aku kerja di BFI Finance di daerah Tangerang Selatan bareng sama Kak Ajeng, satu divisi, satu unit, tapi kita akan berpisah sebentar lagi di 2021. Masih satu division ya. Iya sih, masih satu divisi. Tapi berarti udah nggak satu departemen. oh my gosh, tiba-tiba aku sedih. Padahal duduknya cuman jarak 1 meja. Iya sih, sebenarnya duduknya juga masih terbilang dekat sih. Tapi Tapi I'm so lonely without you. udah nggak bisa. Psst, psst. Iya. Oke, sehari-hari ini kalau misalnya di dalam perusahaan biasanya ngapain aja, dan kalau misalnya udah nggak kerja lagi biasanya ngapain aja? Oke, berarti ini seputar kerjaan aku dulu ya. Kurang lebih ngurusin pertrainingan. Apa itu? Berarti ngapain? Aku yang ngurusin kalau misalkan nanti. Ini karena aku kerjanya di head office, jadinya aku ngurusin rekan-rekan di cabang yang bila mana mereka perlu ada dilakukan sebuah training gitu dari head office, itu aku adalah PIC yang ngurusin itu semua, mulai dari materi, dari trainernya nanti yang ngisi siapa, kayak gitu-gitu. Dan infrastrukturnya juga kurang lebih aku yang ngurus gitu, walaupun juga dibantu sama rekan-rekan yang lain, misalkan dari HC juga ada Kebantu membantu ya? aku juga, iya. Tapi aku khusus di divisi aku aja gitu, jadi untuk divisi-divisi yang lain aku nggak ngurusin. Siapa Dasar aku? kau tidak bertanggung jawab. Jadi kurang lebih Egois. seperti itu sih kerjaan aku di kantor. Kalau udah Gitu. selesai. Nah, kalau sudah after office, ini biasanya aku bukan orang yang suka nongkrong sih. Jadi kalau di perkuliahan ada kupu-kupu, kuliah pulang, ini kerja pulang gitu. Jadi aku jarang banget sih nongkrong di mana gitu, kumpul sama teman-teman. Ini Itu cuma pun seminggu sekali ya. iya betul, kalau nongkrong sama teman-teman pun paling cuma occasionally doang gitu, atau lagi ada mau teknis sama Kak Ajeng sama narasumber yang terpilih itu aku baru abis kerja nggak langsung pulang, paling kesini dulu gitu sih Kak. Tapi si Nesya itu selain kerjaan kewajibannya, itu dia suka PIC yang lain-lain juga, kayak misalnya badminton dia yang ngurusin, ya kan? Iya sih.
ke accounting badmintonnya dia yang ngurusin, terus habis bendahara, iya. Jadi kalau misalnya ada yang belum bayar tuh biasanya dicolek satu persatu. Iya betul. Karena alhamdulillahnya teman-teman di satu grup badminton kita itu mempercayai aku sebagai isi segala-galanya sebagai collection. Collection bener juga. Bagi yang udah langsung nikah gitu ya, itu enak banget itu. Contohnya kayak Kak Ajeng tuh juga gitu. Salah satu orang yang nggak usah dikejar-kejar. Salah satu orang yang meringankan beban saya gitu ya. Tapi kalau ada orang-orang yang nyindir nih, siapa sebutkan inisialnya R bagi teman-teman yang berinisial R. Ayo mau segera dibayar, tolong lu, nanti kita tag aja lah habis ini. Pokoknya dari A sampai Z tuh aku yang ngurus, walaupun ketuanya bukan aku. Tapi dibikin ketuanya, hinnya episode pertama. Oh iya benar. Iya benar. Filosof episode pertama itu ketua badminton kita. Nah itulah si Nesha itu sebenarnya dia tuh merasa kayak kupu-kupu, tapi sebenarnya juga cukup aktif loh di luar tanggung jawab. Setelah dikulik iya juga ya. Malah dia lebih tahu daripada aku sendiri. Nah kita langsung aja masuk ke yang pertanyaan sebenarnya. Nah seperti biasanya kita akan mempertanyakan lebih ke personal nih. Sebenarnya kan gue yakin ada beberapa orang di luar sana yang mereka tuh lebih memilih ya udah gue cari jodoh aja, gue nikah udah gitu, udah ngurusin di rumah aja. Sedangkan lu itu masih kayak bener-bener berusaha untuk gimana caranya gue masih bisa ada kerja, bisa berkarir. Apa sih yang membuat si Nesha ini bisa memilih untuk gue kayaknya nggak bisa deh cuma nganggur doang gitu, gue juga mau kerja. Sangat disayangkan ya bagi teman-teman yang memilih untuk berhenti bekerja dan numpang hidup ke suaminya, mohon maaf gitu. Karena gini, mungkin yang alasan pertama aku kenapa aku nggak usah kerja, toh pacar aku sekarang juga alhamdulillahnya sudah bisa mencukupi kebutuhan aku sehari-hari gitu. Mulai dari FYI bagi teman-teman semua, aku udah tinggal sendiri, udah punya rumah sendiri dan aku nyicil rumah sendiri juga gitu. Yang namanya apalagi masih pacaran ya, yang namanya suatu hubungan pacaran itu kita nggak tahu kedepannya gimana sih. Bisa jadi ketika lu udah pasti nih sama dia, lu udah mateng banget nih sama dia, kayaknya tuh udah pasti nggak mungkin kemana-mana. Iya, tapi ternyata misalkan seminggu sebelum hari H pernikahan ada sesuatu yang membuat banyak tuh di berita. Iya, makanya yang membuat kita mau gak mau harus berpisah gitu. Itu kan maksudnya nggak kalau misalkan aku nggak kerja mulai dari sekarang, tapi amit-amitnya akan kejadian hal seperti itu nggak banget sih menurut aku. Iya benar-benar. Iya kan, karena aku mau hidup dari mana lagi kalau bukan dari dia gitu. Istilahnya aku menggantungkan hidupku kepada dia gitu kan. Betul gitu. Nah, poin keduanya, ini poin yang paling krusial dalam hidup aku sebenarnya. Jadi dari kecil, papaku tuh selalu menanamkan sih kepada diri aku dan kakak aku yang perempuan. Dia bilang perempuan itu nggak boleh bergantung sama orang lain, katanya gitu. Karena biarpun kamu sudah punya suami sekalipun, kamu nggak boleh bergantung kepada suamimu. Kamu harus bekerja, kamu harus punya pegangan sendiri. Kamu harus membuktikan bahwa tanpa suamimu kamu juga bisa hidup. Why? Karena ini mohon maaf ya sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin nonton di luar sana. Jadi papaku tuh selalu bilang kalau seorang wanita itu menggantungkan hidupnya ke suaminya atau ke pasangannya siapapun itu, mau laki mau cewek, sekarang udah LGBTQ+. Iya benar udah 2020. Iya, jadi ketika pasangan itu merasa bahwa derajatnya lebih tinggi, kamu akan diinjek-injek. Gitu ya? Gitu. Kalau papaku mikirnya gitu, dan itu benar-benar kayak terdoktrin gitu loh di dalam diri aku gitu. Wah, berarti ya udah gue harus berjuang demi diri gue sendiri.
Jadi nggak boleh, intinya nggak boleh dependen ya sama Iya orang. betul, nggak boleh dependen sama orang. Boleh sih sebenarnya dependen sama orang, tapi lu harus benar-benar mastiin bahwa ketika orang itu nggak ada, Ya lu tetap ya, bisa berdiri. masih bisa survive gitu. Jadi sebenarnya dependency itu nggak cuman terkait sama pasangan ya, tapi sama orang tua Yes. juga kan. Yes, betul. Bahkan jangan bilang kita menggantungkan diri sama pasangan nih. Kadang ada yang udah nikah tapi masih didapat ya sedikit lah dari orang tua. Uang jajan gitu ya, dari dapat orang uang tuanya. jajan. Nah takutnya sih, gue khawatirnya kalau misalnya orang tuanya tiba-tiba nggak ada, Iya betul. gitu, atau pasangannya kan pasti sesekali juga pernah denger nggak sih kayak misalnya mereka tuh udah nikah 20 tahun nih, dan selama 20 tahun itu ya maksudnya kan anak-anaknya memang sudah gede. Iya. Ada 1-2 mungkin masih SMP. Nah terus kayaknya tuh baik-baik aja, tiba-tiba misalnya suaminya stroke. Iya tuh, amit-amit. Iya, amit-amit. Dan sedangkan dia itu dari dulu ya mungkin dia kayak PIC rumah tangga, jadi dia yang memastikan bahwa rumahnya bersih, makanan ada di meja, terus SPP anak-anaknya udah dibayar. Nah tapi kan sumbernya tuh kan dari si suaminya. Sedangkan suaminya udah nggak bisa kerja lagi. Nah kita sebenarnya harusnya sebagai istri bisa take over. Iya betul. Karena kalau menurut aku ya Kak, pernikahan, hubungan antara suami dan istri itu bukan cuman suaminya doang, tapi istrinya juga harus ikut terlibat gitu sih kalau menurut aku. Terutama masalah keuangan ya. Betul. Tapi aku juga nggak bisa memaksakan ini ke teman-teman semua, karena balik lagi ini pendapat aku, ini pandangan aku gitu. Nah selain itu sebenarnya tuh gue mikir bisa aja sih misalnya nih suaminya yang punya usaha, tapi at least si istrinya tuh juga tahu gimana cara operasionalnya. Yes, betul. Gitu, operasionalnya, terus habis itu manajemen keuangannya kayak gimana. Jadi intinya apapun yang terjadi, kalau suaminya kenapa-kenapa, istrinya masih bisa berdiri, masih bisa handover lah, take over. Iya betul banget, aku setuju banget sih itu. Karena gitu. kalau balik lagi sih, kalau si suaminya kenapa-napa, at least masih ada yang backup, at least itu masih bisa jalan, walaupun nggak maksimal ya. Tapi at least masih bisa jalan sih. Masih bisa jalan, sama masih bisa belajar. Jadi intinya nggak benar-benar buta sama sekali, tapi dia lebih paham lah, lebih memahami lah. Lebih kerennya lagi kalau misalnya suaminya kenapa-kenapa, nah anaknya itu udah mulai gede, anaknya juga ikut diajarin. Iya. Jadi nggak benar-benar bergantung sama satu orang di dalam satu keluarga. Betul sih. Gitu. Jadi saling membantu, kerennya kan gitu. Karena aku punya pengalaman juga sih Kak sebenarnya terkait hal itu. Kayak gimana tuh? Di perusahaan lamaku, tempat aku bekerja sebelum di BFI, itu perusahaan keluarga. Itu perusahaan yang scale-nya tuh kecil banget, yang isinya benar-benar direkturnya adalah CEO-nya, adalah owner dari perusahaannya, dan istrinya itu adalah komisarisnya, HRD-nya, dan segala yang ngurusin tentang keuangan dari si perusahaan itu. Kemudian anaknya yang udah lulus dari China, itu dia diharapkan, iya betul, dia sebagai putra mahkota gitu loh. Jadi intinya kalau misalnya si bapaknya lengser, anaknya yang akan menggantikan gitu. Nah itu kalau menurut aku ya, walaupun perusahaan itu skalanya kecil banget, maksudnya cuman kayak di lingkup keluarga doang, tapi itu impactful banget sih terhadap keluarganya gitu. Karena ketika aku masih bekerja di situ aja, bapaknya udah sakit-sakitan. Bos atasan aku itu udah sakit jantung, dan itu udah cukup parah sih. Dia udah pakai ring, udah pasang 3 ring. wow. Dan pada tahun 2019 itu alhamdulillahnya anaknya pas kebetulan lulus dari kuliahnya di China. Oh, oke. Gitu. Nah, kenapa sih anaknya itu dikuliahin di China? Karena yaitu ya dia akan dinobatkan sebagai pewaris perusahaan gitu loh. Jadinya ya lu harus berpendidikan gitu. Lu jangan mau kalah sama perusahaan-perusahaan lain yang lebih besar dari perusahaan kita, diharapkannya seperti itu. Dan itu menurut aku impactful banget gitu, terutama bagi si anaknya dan bagi si bapaknya yang udah sakit-sakitan itu.
Tapi gue dukung, maksudnya gue dukung family yang semacam itu sih, kayak gak bergantung sama instansi. Iya. Walaupun mungkin ya mayoritas orang kan kayak merasa kayak udah nyaman ada di BUMN dan lain-lain gitu. Cuman kan ya itu cuman kayak milik, misalnya bapaknya di BUMN, ya pasti kan memang kehidupan keluarganya kan lebih nyaman. Tapi kan balik lagi ya dia bergantung sama perusahaan gitu. Kalau dia udah pensiun ya udah nggak maksimal lagi kan. Iya udah gitu. Sedangkan jadi kan tergantung nasibnya anaknya dapat perusahaan apa ya. Kalau misalnya dapat BUMN juga. Nah kerennya kalau misalnya kita memang perusahaan lagi, keluarga itu punya perusahaan sendiri tuh keren gitu loh, jadi bisa turun menurun. Iya emang sih, dan itu aduh tajir melintir banget ya. Kayaknya tuh sederhana gitu ya, cuman biasanya sih mobilnya berderet-deret kayak gitu nggak sih? Pernah berderet-deret sih, tapi udah ada yang dijual, katanya sih dia ya mungkin dia menuju ke minimalisme gitu sih. Tapi dia berarti sebenarnya mampu kan untuk punya kayak mobil. Mampu banget. Soalnya dia perusahaannya nggak cuma satu. Oh, I see. Iya sih, banyak. Tapi benar sih, biasanya tuh satu orang kalau misalnya udah punya perusahaan yang sukses tuh pasti dia kayak pengen berkembang lagi. Iya betul, dan yang aku lihat perusahaannya dia itu sukses semua. Jadi itu apa sih namanya, passive income lama-lama. Maksudnya kan awalnya kan dibangun kan, pasti kan ya agak struggle dikit lah, harus ini itu nentuin operasionalnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya udah jalan secara otomatis di masing-masing perusahaannya dia udah punya leader yang bisa dipercaya. Dia kan jadi kayak semacam passive income, dia udah leha-leha, dia udah dapet. Dan yang aku salut sih sama atasan aku dulu itu, walaupun aku tahu Kak dia mampu gitu loh, dia mampu beli rumah di Kemang gitu. Aku tahu dia mampu beli rumah kayak istana yang benar-benar di atas gunung gitu misalnya. Aku tahu dia mampu, tapi enggak. Dia lebih memilih untuk kayak muterin uangnya nggak sih? Iya betul, dia lebih memilih untuk tinggal di rumah yang ya udah nggak gede banget, nggak kecil banget, yang penting cukup bagi keluarganya dan homey juga gitu. Nah terus dia juga tadinya punya beberapa mobil, sekarang ya emang dikurangin sesuai dengan kebutuhannya dia aja gitu. Jadi kalau misalnya isinya ada 3 orang, sebenarnya 2 mobil pun juga udah cukup kan? Iya betul, dia dulu dulu tuh dia punya 2 mobil 1 motor. Nah istrinya tuh kemana-mana pakai motor kan? Anjir, tajir melintir. Iya sih, keren banget. Pakai Vario. Menurut gue ya, kalau misalnya kita mampu, alangkah baiknya kita share nggak sih ke orang-orang yang mungkin kurang mampu, daripada kayak kita memiliki sesuatu yang ya cuman kayak kepengen doang, tapi akhirnya sebenarnya manfaatnya kurang. Iya sih, karena kan kalau kita membantu orang yang membutuhkan itu insya Allah akan dilipat gandakan. Iya, kan? Amin. Insya Allah. Jadi kalau lu mampu beli 5 mobil, 3 mobil aja, dan 2-nya kasih kita. Oh, nggak gitu konsepnya. Salah. Next question. Next, setahu gue ya, lu tuh pinter main gitar bisa, terus nyanyi juga bisa, terus tadi yang kita udah bahas kalau misalnya secara administratif lu juga bisa. Terus habis itu lu kan juga megang kalau misalnya di tempat kita namanya WeTalk ya. Iya. Ya intinya web podcast. Nah intinya si Nesha ini juga nge-host podcast. Apa ya? Kayak puji aku terus. Udah cantik. Terus apa lagi Ayo puji terus. Enggak. Intinya kayak segala-galanya tuh bisa gitu loh, dan lu biasanya dikasih challenge pun walaupun misalnya awal-awalnya perlu belajar tapi akhirnya juga bisa gitu. Nah menurut lu dari sekian kemampuan lu sebenarnya tuh strength lu tuh apa sih? Strength lu apa, dan lu tuh ada nggak sih kayak gimana caranya gue bisa mengembangkan kekuatan gue? Terus kita harusnya senada ya gimana caranya? Oke. Iya kamu jangan lihat ini dengan beda kuncinya. C. Oh ya udah C itu gini ya.